ya agak kotor lah. Ini sudah sebulan tidak dikuras untuk chambernya. Kita buka nanti chambernya ya. Kemudian kita saya tutup. Nah, ini chamber pertama nanti akan saya bersihkan. Kalau ini biasa, seperti biasa, paling saya siram dari atas. Saya bersihkan, saya siram dari atas, tidak saya bongkar. Kalau ini saya bongkar. Nah, sekarang kita mau lanjut nguras chamber atau backwash bahasa Inggrisnya. Woi, bahasa kerennya nih. Tadi pagi itu saya cerita sedikit ya. Tadi pagi itu saya rasa agak jengkel sedikit sama si bro nih. Si guguk saya jengkel sama marah saya tadi karena tempat tidurnya itu bagus-bagus sama di duel. Waduh, kapasnya kemana-mana udah bagus-bagus, hangat di situ, malah sama dia digigit-gigit dia duel. Itu saya agak sewot, agak marah. Nah itu bener-bener sebenarnya membuat saya emosi dan akhirnya saya lemes. Saya emosi, marah, jadi waduh, jadi kaku semua badan, jadi malah memang kita orang stroke nggak boleh marah-marah ya. Emosi harus ditahan. Emosi boleh, tapi jangan keterusan, nanti malah ini jadi lemes. Saya tadi udah ngecek tensi, aman. Malah heran saya, tensi saya kok agak rendah sekarang. Biasanya 130, sekarang kok malah di bawah 120. Nah ini dibersihkan satu-satu. Nah, apa nih, pakaian saya kotor. Ini hari Sabtu ya. Kemarin hari Jumat Agung, teman-teman para sedulur yang merayakan seperti saya, selamat Jumat Agung dan selamat Paskah nanti besok hari Paskah, hari kemenangan. Ya, ini biar teman-teman juga tetap semangat terus berlatih. Nah ini bagi coil lover nih, saya kalau bersihin begini, debu kotor sekali sambil melatih tangan yang lemah. Ampun, habis ini mandi baru. Ya harus, tapi sempat tadi lemes. Nah, teman-teman struktur harus bahagia, Bapak Ibu, para sedulur semuanya. Kemarin saya baca komentar, iya Pak Andreas, sama Pak Andreas, saya hanya orang yang hidup sederhana, tidak bisa beli alat yang banyak. Ini dilatar belakangi dengan cerita yang ya semakin hari latihan kok malah semakin kaku ya. Memang yang pasti latihan penting, saya bilang kan kemarin pada episode sebelumnya saya bilang kalau kita nggak latihan itu semakin kaku, semakin nggak benar otot, semakin merengkel ya. Tetapi kalau latihan pun kita nggak usah mempunyai target, nggak usah mempunyai target yang muluk-muluk. Wah, kita akan cepat pulih dan kita cepat bergerak, bahkan bisa berjalan dengan bagus dan baik. Yang paling penting targetnya adalah Bapak Ibu bergerak agar otot ini berlatih dan lebih fleksibel ya, lebih lentur. Itu aja sih sebenarnya. Jadi di latar belakang itu ibu ini di komentar bilang seperti itu, bahwa saya juga mengalami hal yang sama Pak Andreas. Ya memang betul,
Tapi ingat, kalau kita latihan dengan terlalu keras itu juga fatal akibatnya. Seperti di konten sebelumnya saya bersama rekan di Gading Serpong, apa di mana saya lupa. Sampai dia beli alat totalnya sampai 300 juta. Dia wah semangat latihan, jalan semangat tuh, jalan dulu bisa 2 km Pak Andreas. Tapi sekarang Pak Andreas, saya untuk jalan 100 meter bolak-balik itu saya udah kewalahan. Ya, sudah kaku. Memang penyakit stroke ini memang unik, antik ya, kata Bang Safi, antik, unik, antik lah pokoknya lah. Memang ini penyakit antik ya, pas ini memang antik. Saya mau ya saya mau cerita sedikit ya. Saya juga kemarin agak kaget juga, putri saya cerita apa namanya, OB-nya kemarin kena serangan stroke di rumah. Ya mungkin malam dia kena serangan stroke di rumah karena tidak mengerti apa-apa, keluarganya awam. Kemudian telepon kantor, baru siangnya dibawa ke rumah sakit, dan itu pun orang kantor katanya ke rumahnya untuk melarikan ke rumah sakit karena awam nggak ngerti ya. Ternyata di rumah sakit harus ada tindakan operasi. Oh artinya, saya bilang, oh artinya pecah pembuluh darah dong dek, saya bilang. Aduh aku nggak tahu Pak, terus gimana sekarang? Iya itu 2 minggu yang lalu, tapi ternyata kabarnya kemarin sudah berpulang. Ya itu pecah pembuluh darah, artinya di atas 20 cc. 20 cc dan tempat yang rawan, biasanya dokter akan ambil tindakan untuk apa namanya, sedot darah. Tapi saya nggak ngerti, saya nggak bisa menganalisa itu karena keterlambatan atau gimana. Pasti karena terlambat dan pasti, atau mungkin pecah pembuluh darah di batang otak, atau saya nggak ngerti ya. Kemarin kita dengar sama-sama artis legendaris Ibu almarhum Titiek Puspa juga mengalami hal yang sama, tapi dalam usia yang sudah usia lanjut ya, 80-an. Beliau pecah pembuluh darah di sebelah kiri, bukan di batang otak, tapi beliau berpulang. Dan memang usia kalau begitu saya rasa. Tapi Bapak Ibu ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Dan saya juga senang loh kalau Bapak Ibu sering berkomentar, itu saya juga jadi semangat buat berbagi. Semangat untuk buat video-video untuk berbagi. Ya Lur, Bapak Ibu, terima kasih telah nonton video saya. Memang agak lama. Inilah kegiatan saya apa namanya, membersihkan chamber kolam ini. Ini tangan terus digerakkan, sekalipun ini kaki jadi kaku nih tadi. Kaki jadi kaku, ini kaki saya jadi kaku nih. Jadi saya agak nekuk-nekuk jadinya. Ada. Oke, salam buat subscriber dan viewer. Terima kasih Lur, Mas Andik yang rajin. Pak, aduh saya lupa, sorry. Pokoknya semuanya deh yang sering komentar, saya berterima kasih, memberi semangat kepada saya juga untuk membuat video-video motivasi, konten buat Bapak Ibu Lur semua, para stroker. Ya siapa ya nama-namanya, aduh saya juga lupa nama-namanya. Tapi saya selalu menjawab dan saya selalu berterima kasih atas tanggapan-tanggapan dan komentar-komentarnya. Oke, salam stroker harus bahagia. Tuhan memberkati.